Dipersembahkan oleh terdapat dugaan kuat terjadinya peristiwa kekerasan seksual. Ibu PC setelah dilaksanakan pemeriksaan ada permintaan dari kuasa hukum Ibu PC untuk tidak dilakukan penahanan dan ada wajib lapor. Pada waktu saya terkena kasus hukum, Kak Seto pada waktu itu bersama saya, tapi suaranya tidak didengar dan saya tetap ditahan. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Catatan Demokrasi. Kami masih mengangkat mengenai Verdi Sambo yang kali ini sudah menyeret sejumlah perwira Polri yang menjalani sidang etik di Mabes Polri. Kita tahu ada hasilnya, beberapa perwira dinyatakan dipecat dengan tidak hormat. Bukan hanya itu yang menjadi sorotan saat ini. Publik mempertanyakan kenapa satu orang, istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati yang sudah menyandang status tersangka belum ditahan sama sekali. Apakah memang alasannya hanya kemanusiaan semata atau ada unsur lainnya? Ya, menyandang status tersangka sudah diperiksa beberapa kali hingga kini masih belum dilakukan penahanan. Hanya kemudian diwajibkan lapor 2 kali dalam seminggu. Ini yang menjadi pro kontra di tengah masyarakat. Bahkan juga dibandingkan dengan beberapa kasus lain yang juga menyeret tersangka seorang ibu yang memiliki juga sejumlah anak yang dianggap masih kecil. Ini kemudian menyerang juga marwah Polri yang kemudian dianggap diskriminatif. Apakah ini memang sebetulnya unsur kemanusiaan atau memang ada diskriminatif di sana? Kita akan bahas hal ini pemirsa bersama dengan sejumlah narasumber kami. Tapi paling tidak kita akan update terlebih dahulu ya mengenai kasus ini, kasus pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Baru-baru ini atau hari ini pemirsa, Puslap 4 Polri telah mengungkapkan hasil dari uji poligraf atau tes kejujuran yang kemudian dilakukan terhadap 3 tersangka, ada Baradae, kemudian Bribka RR dan juga Kuat Makruf. Hasilnya adalah jujur, Andro. Ini berdasarkan alat canggih teknologi yang menggambarkan untuk Barada Eliezer dengan tes untuk mengetahui apakah pernyataan dari para tersangka ini sesuai dengan fakta dan juga olah TKP yang kemarin sudah dilaksanakan rekonstruksi seperti itu. Memang kalau kita lihat ketika rekonstruksi yang menjadi sorotan saat Baradae memegang senjata api, kemudian dengan posisi memejamkan mata, ia kesannya ragu atau mengingat kembali kejadian pada tanggal 8 Juli 2022. Sebenarnya yang akan menjalani lie detector ini bukan hanya Baradae, kemudian juga kabarnya Putri Chandrawati juga akan menjalani hal yang sama. Verdi Sambo pun juga sudah dijadwalkan untuk menjalani tes kejujuran ini atau poligraf ini pada hari Kamis nanti ya. Untuk hari ini pemirsa yang menjadi sorotan adalah lanjutan sidang etik terhadap perwira Polri. Yang menjalani sidang etik kali ini menghadirkan 14 saksi. Kita saksikan bersama pernyataan dari Kadif Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo. Sidang hari ini juga masih terkait menyangkut masalah dugaan pelanggaran obstruction of justice. Ya. 2 sudah disidang, hari ini masih ada lanjutannya. Dan juga untuk pasal yang disangkakan terkait menyangkut masalah dugaan KBP ANP adalah pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, junto pasal 5 ayat 1 huruf C, pasal 8 huruf C angka 1, pasal 10 ayat 1 huruf D, dan pasal 10 ayat 1 huruf F. Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Ini nanti akan diuji oleh Hakim Komisi ya, dan juga menggali pemeriksaan para saksi dan juga barang bukti yang dihadirkan oleh penuntut di sidang Komisi Kode Etik ini. Sebenarnya 2 perwira Polri sudah dinyatakan diberhentikan dengan tidak hormat karena dianggap menghalang-halangi proses penyidikan atau obstruction of justice. Ia bukan hanya mengambil CCTV tapi juga melihat kejadian kemudian merusak alat DVR tersebut.
Ya, kalau kita lihat memang penyelidikan ini tidak hanya kemudian dilakukan oleh Polri saja, tapi kita juga melihat dipantau juga diawasi, bahkan ada penyelidikan juga dilakukan oleh Komnas HAM dengan hasil kemarin sudah diserahkan hasil rekomendasinya kepada Polri, di mana dalam penyelidikan tersebut, dalam kesimpulan tersebut juga ada unsur terkait pelecehan yang juga masuk dalam hasil rekomendasi yang terjadi di wilayah Magelang. Kita dengarkan terlebih dahulu. Kesimpulan, dari keseluruhan hasil penyelidikan atas peristiwa tersebut, terdapat dugaan kuat terjadinya peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J kepada saudari PC di Magelang tanggal 7 Juli 2022. Jadi temuan dari rekomendasi Komnas HAM ini memang sifatnya masih dugaan, tapi sempat menimbulkan kontroversial karena menegaskan adanya kekerasan seksual, kemudian tidak adanya penganiayaan. Kalau kita lihat memang ada juga yang kemudian merespon hasil atau rekomendasi dari Komnas HAM. Dalam hal ini ada LPSK yang kemudian paling tidak menyaksikan beberapa hasil yang kemudian disimpulkan dari Komnas HAM. Diungkapkan juga ada beberapa kejanggalan yang justru terjadi di Magelang dan juga tidak serupa dengan hasil yang dilakukan oleh Komnas HAM berikut ini. Korban kekerasan seksual masih bisa bertemu dengan terduga pelaku itu rasanya tidak lazim. Sebenarnya diksi yang lebih tepat adalah diksi yang digunakan oleh Kapolri ketika rapat dengar pendapat di Komisi 3. Kapolri itu bilang dugaan asusila. Asusila itu lebih netral dibanding kekerasan seksual. Karena kalau kita bicara kekerasan seksual artinya ada unsur paksaan dan serangan. Gitu. Kalau asusila lebih terbuka, potensinya dua kemungkinan, bisa suka sama suka, bisa serangan. Gitu. Ya. Jadi tidak menutup ada sesuatu hal yang terjadi ketika tanggal 7 Juli itu di Magelang, tetapi diksi yang lebih tepat mungkin bukan kekerasan seksual, tapi sebagaimana disampaikan oleh Kapolri, diksi adalah dugaan asusila. Masih harus didalami lagi apakah memang betul sesuai dengan faktanya, apakah ada itu kekerasan seksual atau sebenarnya hanya halusinasi semata. Kali ini mengenai pertanyaan publik, kenapa sang Putri Chandrawati tidak ditahan sampai dengan saat ini padahal sudah berstatus sebagai tersangka? Ya, ini juga sudah dijelaskan secara detail oleh Irwasum Polri Komjen Pol Agung Budi yang kemudian menyatakan paling tidak ada 3 alasan, yaitu salah satunya adalah kesehatan, kemudian juga memiliki balita serta kemanusiaan. Kita dengarkan dulu. Ibu PC telah dilaksanakan pemeriksaan. Kemudian ada permintaan dari kuasa hukum atau lawyer Ibu PC untuk tidak dilakukan penahanan. Penyidik masih mempertimbangkan, pertama alasan kesehatan, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga masih memiliki balita. Jadi itu. Di samping itu, penyidik juga telah melaksanakan pencekalan terhadap Ibu PC. Dan pengacara menyanggupi untuk Ibu BC akan selalu kooperatif dan ada wajib lapor. Ya, itu sudah dijelaskan memang harus wajib lapor paling tidak seminggu 2 kali. Tapi ini menjadi pertanyaan bahkan sempat viral juga di media sosial, menjadi trending topic juga. Alasan mengapa kemudian salah satu tersangka dari pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua ini tidak ditahan, gitu Putri Chandrawati. Sejumlah tokoh pun kemudian juga mengomentari. Padahal kuasa hukum Putri Chandrawati, Arman Hanis, menegaskan kami memiliki dasar hukumnya yakni pasal 31 KUHP yang menjelaskan atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang berlaku. Iya, pernyataan ini pun juga kemudian menimbulkan berbagai respon di media sosial. Kita lihat terlebih dahulu. Ya, Kak Seto pun juga kemudian turut bersuara menyatakan bahwa paling tidak memang anak Ferdy Sambo juga harus dilindungi terlebih lagi terhadap Putri Chandrawati, memang memiliki hak untuk kemudian tidak dilakukan penahanan karena alasan memiliki balita. Ini pun juga kemudian sempat menuai respon juga dari beberapa pihak ya. Netizen, di mana kamu Kak Seto? Ini pernyataan dari netizen teman-teman.
Putri Chandrawati tidak ditahan, tapi kasus-kasus dibandingkan dengan kasus-kasus lain ya. Seperti kasus Angelina Sondakh pun yang juga kemudian sempat berbicara juga. Putri Chandrawati tidak ditahan dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta sebut adanya indikasi diskriminasi hukum. Jadi memang menuai polemik di masyarakat, sejumlah pihak melontarkan dan mempertanyakan kenapa seorang Putri Chandrawati sampai dengan saat ini tidak ditahan. Padahal ada kasus serupa, seorang wanita yang memiliki balita diperlakukan sama, baik itu sama secara azas hukum maupun rasanya ya. Ya itu dia, karena kemudian Komnas Perempuan pun juga menyatakan bahwa paling tidak kalau dilihat ini memang sudah sesuai dengan hak asasi, tapi sekali lagi beberapa pihak menyatakan harus sama rata perlakuannya terhadap Putri Chandrawati maupun juga terhadap pelaku atau tersangka lainnya. Indonesia Police Watch menyebut ada skema sistematis yang dijalankan Verdi Sambo agar bisa lolos jerat hukum. Seperti yang kita tahu bahwa Verdi Sambo dijerat dengan pasal 340 pembunuhan berencana. Kami akan mengulas ini lebih dalam karena bukan hanya fokus kepada status Putri Chandrawati yang sudah berstatus tersangka tapi belum ditahan, tapi juga perwira Polri yang terseret dan terancam dipecat dari institusinya. Ya, sidang etik terus bergulir dengan beberapa perwira Polri yang juga kemudian didudukkan di meja terdakwa. Kita akan hadirkan beberapa narasumber yang sudah tiba di meja catatan demokrasi. Kita sapa satu persatu. Selamat malam Bang Jansen Panjaitan, pengacara keluarga Brigadir Joshua. Bang Jansen, apa kabar Bang? Baik, selamat malam Maria. Selamat malam. Selamat malam. Dan juga ada Bang Haris Aksar, aktivis HAM. Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam malam. Kami juga menghadirkan ini yang ditunggu-tunggu dari Ketua Komnas HAM. Selamat malam Pak Ahmad Taufan Damanik. Selamat malam Andro dan Maria. Selamat malam. Di sampingnya ada pengamat politik Bang Boni Hargens. Selamat malam Bang Boni Hargens. Selamat malam. Mungkin publik juga bertanya kenapa pengamat politik mengomentari juga soal Verdi Sambo. Saya juga bertanya nanti kita dengar. Nanti kita buka belak-belakan ala Bang Boni Hargens. Kami juga nanti akan menghadirkan dari sambungan Zoom ada Kak Seto Mulyadi, Ketua LPAI. Selamat malam, Assalamualaikum Kak Seto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Aya dan Mas Andromeda. Terima kasih waktunya Kak Seto. Dan juga nanti akan ada budayawan Mbak Sujiwo Tejo. Akan kami hadirkan, tapi sepertinya sejauh ini memang dengan durasi yang ada ya Maria. Iya. Dengan 5 narasumber, kabarnya Mbak Sujiwo Tejo berhalangan hadir di Catatan Demokrasi. Tapi kita boleh langsung ke Komnas HAM karena rekomendasi mengenai dugaan kekerasan seksual dengan tidak adanya penganiayaan. Itu menjadi ramai, Pak Ahmad Taufan Damanik. Ya itu kalau ngambil yang ujung aja jadi rame. Nggak ngelihat konstruksi secara keseluruhan apa yang jadi rekomendasi Komnas HAM. Yang pertama kita mengatakan ini adalah extrajudicial killing. Dan itu tidak ada dugaan-dugaan. Kita final mengatakan itu extrajudicial killing. Jadi 340 itu bisa dikunci sebetulnya dengan extrajudicial killing. Ditambah rumusan simpulan kedua adalah adanya langkah sistematik obstruction of justice. Makanya kami katakan dalam bahasa awam itu adalah kejahatan yang sempurna. Itu dia pilar utama dari rekomendasi Komnas HAM. Baru yang ketiga bahwa kita memang tidak menemukan adanya tindak penganiayaan. Dan itu kan sudah dijawab oleh otopsi yang kedua ya. Yang di otopsi pertama sebetulnya Komnas HAM waktu itu hampir menyimpulkan karena kami sudah lihat bukti-buktinya. Nah yang ketiga baru kita bicara tentang dugaan pelecehan seksual. Sekarang saya ingin sampaikan begini. Siapa sih yang pertama sekali mengangkat isu pelecehan seksual Magelang? Komnas atau Polri? Polri. Karena ada dalam BAP, ada dalam rekonstruksi. Bahkan rekonstruksi yang dibuat oleh penyidik itu dimulai dari tanggal 4. Komnas nggak sampai itu ke tanggal 4, tanggal 7 aja kita masuk waktu itu berdasarkan ada dugaan dari saudara Pera yang menyatakan ada ancaman kepada almarhum Joshua tanggal 7 malam itu. Dia nggak bilang apa, dia bilang ada si kuat. Itu yang kemudian jadi kata sekuat itu, padahal si kuat ma'ruf maksudnya gitu. Dari situ kita bergerak. Nah kemudian belakangan setelah kita pendalaman ya, dibantu oleh Komnas Perempuan dan ada 2 ahli psikologi. Jadi kan orang nanya, ini dasarnya apa gitu menduga itu. Pertama ada keterangan dari korban. Kalau kita baca undang-undang yang baru tentang tindak pidana kekerasan seksual itu, beda dengan tindak pidana umum lainnya. Jadi keterangan saksi korban itu juga dia memiliki satu posisi yang penting. Apalagi didukung oleh saksi-saksi lain. Walaupun dalam pasal berapa? 25 ayat 3AB itu dikatakan itu. Ya bahwa meskipun saksi itu tidak melihat, tidak menyaksikan sendiri, tapi
kesaksiannya atau keterangannya berhubungan dengan peristiwa itu, maka dia dianggap memperkuat. Jadi itu ada Susi, ada KM, ada Ricky gitu, RR itu, ya. Nah, karena itu ditambah 2 ahli psikologi yang mendampingi selama 2 bulan lebih itu, dari keterangan mereka kita bilang ada indikasi kuat. Nah, kalau dipahami dengan baik, sebetulnya langkah Komnas HAM ini adalah meminta ada satu penyidikan mendalam, dibantu nanti oleh tenaga ahli di luar yang 2 tadi, itu adalah langkah untuk memberikan pembanding. Kalau enggak, ini berkas perkara sudah masuk di kejaksaan nih, hanya masih balik lagi, sekarang dilengkapi lagi, nanti akan masuk di persidangan itu. Tanpa ada pembanding. Jadi bisa dibayangkan nanti dari mulai saudara FS sama saksi-saksi lain, yang kalau kita clustering itu masih satu clusternya mereka semua, akan memberikan kesaksian tanpa ada pembanding. Jadi yang diusulkan Komnas HAM itu justru bagian dari memberikan pembanding. Tetapi saya bisa paham ya. Emosi publik kan sudah sangat tinggi ya. Orang sudah masuk pada satu kesimpulan tertentu. Padahal kalau kita cermati baik-baik, terutama konstruksi secara menyeluruh, pilarnya adalah extrajudicial killing dan sistematis obstruction of justice itu, ditambah yang tadi yang keempat, soal pelecehan seksual, sebetulnya ini bagian dari langkah kita untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya. Sesuai dengan yang kita dari awal bilang. Dalam konsep asasi itu fair trial itu penting. Untuk semua orang bisa mendapatkan keadilannya. Gitu. Nanti bagaimana kalau hasil validasi dengan tenaga ahli pembanding yang independen, bukan yang 2 lagi. Yang 2 tadi kan sudah bisa kita kategorikan ya sedikit banyaknya klasternya mereka gitu. Kalau itu ternyata dia bohong gimana? Ya itu bagian dari obstruction of justice. Tapi kalau dia ternyata benar, maka itu bagian daripada penguatan posisi diri dia. Ini kan? hanya dugaan, temuan dugaan begitu ya artinya iya. ya? Jadi dugaan itu ada dasarnya karena tadi ada kesaksian-kesaksian, setidak-tidaknya ada 4 ya. Walaupun mereka itu kan bagian dari saya katakan. Terus ada 2 tenaga psikologi yang selama itu mendampingi dan kami periksa di Komnas HAM, kami mintai keterangan. Mereka berkeyakinan bahwa ada konsistensi dalam keterangan dan macam-macam. Tapi ada bukti kuat lainnya seperti bisa CCTV ataupun bukti lain selain makanya keterangan. saya bilang baca Undang-Undang TPKS, dia beda pembuktiannya dengan tindak pidana umum yang lain. Tapi sekali lagi, inilah langkah yang menurut kami paling moderat sebetulnya untuk nanti ada proses di mana pembanding itu ya, data-data pembanding dari ahli-ahli yang di luar yang tadi, 2 orang tadi. Pak Taufan, ada video yang Bapak viral mungkin, ada pernyataan soal Sambo Mafia, dulunya reserse atau apa, itu supaya jelas Pak. Karena sudah terlanjur masif menyebar di jagat maya. Itu sebetulnya tidak etis ya, karena saya sebetulnya lagi ngobrol sama teman-teman saya ya, biasalah gaya bahasa Medan, kadang-kadang kita keluar kata-kata yang gaya Medan khas itu. Ini kan mafia itu gitu. Walaupun saya katakan, secara substansi saya nggak nolak, silakan aja tuh. Udah dipublish silakan. Walaupun saya sebetulnya agak kecewa kenapa orang direkam tanpa persetujuannya dan diposting. Tapi sekali lagi saya bilang sama yang posting itu, udah dah saya nggak pusing itu. Ya, kamu mau take down nggak apa-apa. Saya pertanggungjawabkan itu omongannya. Kenapa? Memang ada kejahatan yang lebih sempurna dari ini. Gitu. Orang merencanakan pembunuhan, kemudian melakukan satu langkah-langkah sistematik yang kita sebut sebagai obstruction of justice. Nggak ada, saya belum lihat ini. Gitu. Dulu ada kejahatan, misalnya kami juga menangani paniai, kami menangani macam-macam itu, enggak sistematik ini. Jadi julukan mafia itu spontan keluar dari mulut seorang ketua Komnas HAM? Iya, itu informal. Saya waktu itu diundang diskusi dengan organisasi-organisasi penyandang disabilitas. Setelah itu ngobrol-ngobrol, saya kan orang Medan, ketemu sama anak-anak muda Medan ngobrol-ngobrol. Tapi obrolan yang bahasa lisan atau bahasa informal itu direkam tanpa saya tahu. Secara substantif kalau misalnya diksinya diganti ya dengan saya katakan misalnya ini adalah cerminan. Saya itu dalam satu wawancara resmi saya katakan cerminan yang namanya tumor dalam institusi ini. Nggak masalah tapi kata-kata itu karena katanya mafia itu Pak Taufan. Iya nggak ada masalah saya katakan saya siap mempertanggungjawabkannya walaupun saya merasa diperlakukan tidak etis. Tapi oke lah anak-anak muda itu saya hormati. Bahkan ada yang bilang kenapa nggak digugat aja bang? Saya bilang enggak saya nggak mau gugat orang. Ngapain saya gugat? Biarin aja, ini sudah menjadi satu drama bagi masyarakat Indonesia, silakan aja drama ini. Berarti kan makin menguatkan sebenarnya Komnas HAM sudah punya pegangan yang kuat, bukti-bukti jelas yang mungkin belum dibuka semua ke publik. Saya katakan sekali lagi, saya hampir 5 tahun menjabat sebagai Ketua Komnas HAM, menangani begitu banyak kasus-kasus penyiksaan, kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Belum pernah saya melihat yang luar biasa ini, kejahatannya begitu. Tapi lagi-lagi kan kontroversi apapun terjadi itu ya.
Wong waktu saya bilang ini begini aja ribut. Waktu saya katakan, saya tidak ikhlas. Seorang Baradae, anak muda umur 24 tahun dari kampung. Nah sekarang kan terbuka. Memang kalau tempo hari itu tidak dibongkar, dia tuh menjadi tumbal dari semua perkara ini. Padahal dia nggak punya motif apa-apa. Ya kan? Tapi orang bilang, masa orang jahat dibela? Saya bukan membela kejahatannya. Saya tidak mau ada satu peradilan yang tidak fair. Orang yang hanya sebetulnya disuruh, kemudian dia menjadi menanggung jawab semua itu. Dan terbukti kan? Sekarang aja FS belum mau mengakui dia yang nembak. Dia katakan itu hanya Richard yang menembak gitu. Padahal keterangan Richard beda. Gitu. Ya, dan itu semua sudah masuk dalam hasil rekomendasi dari Komnas HAM. Iya, dan nanti ada rekomendasi hari Senin nanti kita akan sampaikan pada Presiden dan DPR RI. Oke, dan itu juga kemudian direspon juga Pak oleh pihak keluarga dari Brigadir Joshua. Kami nanti minta respon dari Bang Jansen. Usai jeda ya Bang, sesaat lagi tetap bersama kami di Catatan Demokrasi.